Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Seman 4 Tanah Datar. Senang sekali pada hari ini saya Hana dapat berjumpa lagi pada tayangan podcast Seman 4 Tanah Datar. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni MAN 4 Tanah Datar, yaitu Bang Raidatul Tizki, yang sekarang seorang staf pegawai swasta Yayasan Azkia Sumatera Barat dan freelance desain grafis. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Bang. Halo juga. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, hari ini kita akan bincang-bincang seputar madrasah ya Bang. Oh ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Abang terhadap MAN 4 Tanah Datar? Selama ini dari pandangan kami yang sebagai alumni telah melihat bagaimana perkembangan MAN 4 Tanah Datar ini sangat luar biasa, pesat sekali dan potensial sekali bagi siswa-siswa MAN 4 Tanah Datar pada saat ini. Kami pun juga agak bukan sedikit ya, tapi luar biasa sangat bangga sekali dengan kondisi MAN 4 Tanah Datar ini yang memberikan efek positif lah bagi masyarakat tentang madrasah ini gitu. Lalu Bang kan sebagai alumni nih, lalu apa saja hal yang Abang rindukan di MAN 4 Tanah Datar? Banyak sekali. Salah satunya yang pertama kali yang sangat saya rindukan itu adalah organisasi. Ya, karena dari dulu sampai sekarang mungkin ya, organisasi di MAN Sumpur ini adalah salah satu organisasi yang bagi saya bisa merubah diri saya sampai saat sekarang ini gitu. Saya banyak mendapatkan potensi baru di MAN Sumpur ini. Karena memang salah satunya ialah dari support dari guru-guru ya. Support dari guru-guru dan juga dari fasilitas dari MAN 4 Tanah Datar ini gitu. Itu organisasi gitu. Karena dulu saya bukan hanya di OSIS, di Pramuka, di drum band, di Paskibra, mungkin kayaknya semuanya saya ikuti gitu. Karena cintanya terhadap organisasi yang ada di MAN 4 Tanah Datar ini. Yang kedua, ya salah satunya juga kantin ya. Iya, kantin. Kantin, pas mau masuk kelas, izin Bu, ingin ke kantin, ingin ke toilet, ke WC. Ujung-ujungnya mampir ke kantin Leni gitu kan. Ya, kantin juga salah satu jadi sebuah kerinduan gitu. Terus juga sama teman-teman yang ada di MAN Sumpur ini juga kita di sini tidak ada ya yang namanya sistem bullying gitu ya. Jadi enak, enjoy, kita mau sama kakak senior maupun sama junior, adik-adik junior itu insya Allah di sini juga adem ayem ya gitu. Lebih enak lah kita berinteraksi No konflik ya Bang ya? No, insya Allah no. Terus Bang, Bang kan banyak ikut organisasi nih. Iya. Dari sekian banyaknya, yang mana yang paling Bang suka? Oke. Kalau diurutkan ya, mungkin dari pertama adalah Pramuka. Karena dulu waktu di zaman saya kebetulan juga ketua DA dulu ya, ketua DA, dan alhamdulillah juga banyak prestasi yang didapatkan di Pramuka dulu. Salah satunya juga dulu pernah sampai ke provinsi juga Pramukanya kemarin dulu ya. Terus kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten juga sering melakukan kemah. Dan yang kedua itu adalah OSIM. Ya, OSIM juga pernah menjabat dulu sebagai wakil dan pernah juga menjabat sebagai koordinator. Itu ya, dan alhamdulillah kegiatan OSIS kami dulu juga solid ya. Kami sangat solid sekali, komunikasi kami sangat kompak. Itu sangat menyenangkan sekali pada zaman itu gitu. Dan katanya mungkin udah OSIS di zaman kami itu salah satu juga OSIS yang banyak juga memberikan perubahan untuk di MAN Sumpur ini, dan alhamdulillah itu yang membuat kami senang. Selebihnya ya dua itu sih organisasi yang sangat saya senangi gitu. Jadi tambah kangen ya Bang? Ya, kangen banget. Terus Bang, bagaimana sih cara mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki? Cara mengembangkan bakat dan minat itu sebenarnya yang pertama untuk kita atau untuk adik-adik semuanya, kenali dulu potensi kita terlebih dahulu gitu. Contohnya kita di bidang mana? Contoh kalau dulu saya itu lebih suka ke bidang seni. Awalnya di seni, suka menggambar. Dulu ada namanya Pak John sebagai waka kesiswaan. Sering koordinasi dan konsultasi sama beliau membahas tentang seni gitu. Jadi gimana ya? Maksudnya kita
kenali dulu kegiatan potensi kita itu bagian mana, apakah kita di bidang seni, tari, IT, atau di bidang copywriting, penulisan, apakah kita bisa menjadi seorang penulis atau kita bisa menjadi seorang public speaking, pemimpin, dan sebagainya gitu. Nah, kalau seandainya kita udah dapat dan kita udah nemu, kalau bisa langsung kita pelajari terus, kita ulang-ulangi terus. Karena kalau saya biasanya waktu fokus ke seni, saya sering tuh upgrade seni. Maksudnya gini, kalau ada guru-guru yang berpotensi yang bisa membantu kita untuk mendapatkan ilmu tersebut, kita dekatin gurunya, kita tanya, Bu, gimana Pak, gimana cara kita menggali ini. Nah, setelah itu kita upgrade. Nah, kini kan di zaman IT nih, tentunya ada, kita bisa lihat di YouTube, di TikTok, di Instagram, kita juga belajar otodidak. Dan saya pun sangat sering belajar otodidak pada saat itu. Makanya dulu tuh, karena dulu seni, jadi pas sekarang ini, karena udah modern ya, yang sistem teknologi, dari melukis tadi, kini saya kembangkan di desain grafis. Menggambar visual gitu. Ini juga termasuk freelance abang ya? Termasuk freelance abang tadi. Karena itulah, abang menyebutkan Mansumpat adalah salah satu membuat potensi abang seperti sekarang ini. Abang mendapatkan benefit yang sekarang ini juga salah satunya dari kegiatan-kegiatan dan dukungan dari Mansumpur. Kalau boleh tahu nih, ekskul apa yang paling abang suka di Man dulu? Ekskul sering gonta-ganti sih sebenarnya. Kalau eskul dulu lebih olahraga sih, olahraga voli, futsal, mungkin itu aja. Cuman kalau juga dulu, kalau nggak salah dulu masih ada alang seranting. Alang seranting dulu juga sering ikut randai, juga dulu garak-garik Raso Pareso dulu namanya dulu. Ya, juga di tahun itu juga dikembangkan alang seranting ini ya, baru bangkit alang seranting. Jadi sering juga ikut musik, ikut tari, dan juga alhamdulillah dulu karena sering ikut kegiatan tari, musik sama randai. Dulu di zaman tahun 2017 itu juga pernah diundang ke mengikuti kegiatan lomba di Pegaruyung, dan alhamdulillah juara 1 pada saat itu. Masya Allah ya Bang ya. Itu ya. Terus kenapa kita harus memilih manfaat tanah datar? Kenapa harus memilih tanah datar, manfaat tanah datar? Sebenarnya sesimpel ini ya, manfaat tanah datar itu bisa membangkitkan potensi kita. Itu satu kalimat yang bisa disampaikan. Karena apa yang dirasakan saat ini ya, manfaat itu adalah sekolah yang sangat mendukung kreativitas siswanya gitu. Jadi kalau seandainya bergabung di manfaat tanah datar atau bergabung di keluarga manfaat tanah datar ini, insya Allah lah, kita bukan hanya sekedar belajar, tapi kita juga disuguhi untuk mengenali bagaimana potensi yang akan kita kembangkan nanti setelah kita tamat dari Mansumpur ini gitu. Ya, karena kenapa? Karena memang dari guru-gurunya juga support, dari fasilitasnya juga support gitu. Jadi jangan takut kayak di sekolah lain, kita masuk sekolah ini harus fokus ke akademik, padahal setiap siswa itu kan juga punya potensinya masing-masing gitu. Ada yang tipe orangnya yang bisa akademisi, ada tipe orangnya yang fokus pada keterampilan gitu kan. Jadi kita nggak bisa kita samain, kepintaran seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang pintar di bidang kerajinan, pintar kesenian, ada yang pintar di akademisi gitu. Jadi makanya kalau di sini itu tidak ada diskriminasi bahwasanya akademisi ya itu aja, olimpiade itu enggak, tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya keterampilan, kesenian itu juga disokong dari sini gitu. Dan itu juga salah satu nilai plus di manfaat tanah datar ini gitu. Kalau pengalaman yang paling abang sukai gitu di manfaat tanah datar selama di manfaat? Pengalaman yang paling disukai mungkin ini ya, kami mengadakan kegiatan yang pertama yaitu anugerah guru. Satu-satunya mungkin kami bisa mengatakan angkatan kami adalah satu-satunya yang membuat anugerah guru itu seperti anugerah yang ada di TV. Wah. Ada iklannya, ada kayak kayak penutup gitu. Kalau di kegiatan teater kan biasa ada tuh kayak nanti ditutup tirai, ada tirainya. Kami buat seperti itu, ada iklannya, ada nominasi guru-guru terapannya. Ya, iklannya kami aja gitu. Iklannya itu kami ambil dari profesi guru. Ada guru ini yang jual pulsa,
ada guru ini yang jual baju gitu kan. Nah, kami sesuaikan itu gitu. Kreatif semua ya Bang? Kreatif Angkatan. semua. Dan alhamdulillah waktu dulu OSIS tahun abang dulu memang kompak-kompak semuanya. Jadi kalau kita ngomong A ya A gitu, kalau kita ngomong B B, jadi nggak banyak ngomong-ngomong gitu. Dan alhamdulillah gitu, anugerah guru gitu. Alhamdulillah disebut juga pada zaman itu kami satu-satunya membuat kegiatan Hari Guru memakai kegiatan anugerah guru itu. Dan yang kedua, acara perpisahan nggak salah. Acara perpisahan itu kami sampai 4 hari 4 malam kita tidur di sekolah ini nggak salah. Yang pertama menyiapkan tenda, sampai-sampai anak pramuka menyiapkan helikopter nggak salah. Wah, seru sekali ya Bang, ya? Helikopter ya. Helikopter untuk pajangan ya. Jadi memang kami konsep perpisahan angkatan 2017, kami kan masih kelas 2 kemarin itu. Anak-anak kelas 3 membuat sebuah konsep yang mana bukan hanya sekedar perpisahan tapi juga ajang promosi. Gitu. Jadi kalau datang ibu orang tua dari kelas 3 itu mana tahu dari adiknya itu ada yang ingin baru tamat kan. Jadi bisa jadi daya tarik gitu untuk masuk ke Mansumpur. Oh ternyata Mansumpur ini menarik ya. Oh ternyata Mansumpur ini kreatif ya orangnya gitu. Kami buat beberapa hiasan-hiasan dan yang tidur di Mansumpur ini pada masa itu memang rata-rata 70% dari anggota OSIS itu semuanya ikut bergabung gitu. Mungkin ada beberapa orang tua yang tidak kasih izin gitu. Itu sih kegiatan yang berkesan karena memang bisa dihitung-hitung ada 4 hari 4 malam kami tidur di sini. Meninggalkan kesan yang sangat indah ya Bang. Iya, sangat sekali. Terus kan sekarang Abang kuliah kemarin jurusan psikologi ya Bang? Iya. Mengapa Abang pilih jurusan psikologi? Sejujurnya di waktu di MAN dulu abang jurusan agama. Kok bisa pergi ke psikologi? Yang mana belajarnya itu fikih, hadis, akidah akhlak, sedangkan psikologi ini 80% IPA, 70% IPA, 30%-nya IPS. Nggak ada sekali unsur agamanya di sana. Tapi kemarin itu memang karena dulu ada yang namanya SNPTN yang lolos jalur rapor, ya. Sebenarnya memang nggak ada keinginan untuk gabung ke kampus umum, lebih ingin ke UIN, IAIN dan sebagainya gitu. Karena ini memang support dari guru, mana tahu lolos di sini ya udah ambil aja di jurusan itu. Jadi di jurusan psikologi ini memang sebelumnya udah ada riset. Ya udahlah, ini kan cuman jurusan bayangan aja, jurusan cadangan karena ingin fokus ke ilmu dulu di agama ngambilnya ilmu hadis sama Al-Qur'an dan hadis sama manajemen dakwah dulu. Karena ambil aja lah dulu psikologi ini karena juga sering baca buku psikologi ya sebelumnya. Karena kita bisa melihat karakter manusia itu dari sana gitu kan. Nah, setelah itu pengumuman SNPTN ini dulu daripada yang agamanya ternyata lolos di psikologi. Awalnya orang tua nggak mau gitu kan karena memang status dari kecil itu sekolah agama semua kan. Kok di perguruan umum itu malah yang umum bukan agama gitu kan. Nah, jadi makanya dapat di psikologi gitu. Alhamdulillah orang tua dukung, sudah konsultasi dan dibantu juga sama sekolah. Itu enaknya di sekolah ini gitu. Orang tua nggak terima, sekolah bantu. Sekolah bantu meyakinkan orang tua. Ini bagus loh Bu, ini prospek kerjanya bagus loh gitu. Nah ternyata ya oke, diikuti jurusan psikologi. Dari awal tahun pertama susah, nilai rendah-rendah. Karena apa? Pembelajaran IPA. Bayangkan anak IPA yang belajarnya biologi. Kita nggak pernah belajar biologi sama sekalipun ya gitu. Jadi agak susah gitu. Cuma lama-kelamaan ternyata ada kayak ketertarikan yang sangat bagus ya gitu ya. Karena kita belajar penyakit tapi ada unsur perilaku manusia gitu. Kalau seandainya contohnya kayak gini. Sebenarnya pada dasarnya anak-anak itu cerdas semuanya. Nggak ada yang bodoh, nggak ada apa. Tergantung dari orang tuanya bagaimana cara orang tuanya mengasuh. Contoh gini, pada saat anak kecil itu, anak umur 2 tahun itu nggak boleh dibentak. Kalau dibentak akan memutuskan saraf otaknya sekitar 9.000 sampai 20.000 otak. Nah, jadi sebenarnya yang membuat anak bodoh itu adalah orang tua, bukan anak itu sendiri. Karena anak itu terlahir dengan cerdas. Itu salah satunya gitu. Oh,
awalnya kan kalau di psikologi itu dibahasnya saraf ini namanya ini, saraf ini kan kita nggak paham. Ternyata di semester selanjutnya dibahas, ternyata kalau kita gini ini dampaknya gitu. Makanya tertarik sama psikologi, dan psikologi itu asik banget gitu. Itu sih. Lumayan dapat pembelajaran ya guys. Terus susah nggak sih, abang kan pekerjaannya kan buat desain kan? Iya. Nah, susah atau enggak tuh bang buatnya? Sebenarnya agak sulit, nggak terlalu sulit sih sebenarnya, karena memang sebelumnya fokus di bidang seni juga kan. Cuman kan kalau teknologi kan kita juga belajar dari nol lagi kan gitu. Karena tadi itu sering ngedesain, sering melukis, ganti dengan itu. Jadi abang ini tipe orangnya suka belajar atau tidak. Ya. Belajar atau tidak aja, maksudnya lihat YouTube ini, oh paham, oh ini paham gitu. Karena suka seni, karena melihat perbandingan zaman saat ini itu melukis itu kayaknya kurang diminati, lukis kertas kurang diminati, makanya belajar ngedesain pribadi, bikin gambar di visual, dan alhamdulillah gitu. Ternyata awalnya iseng-iseng untuk belajar aja ternyata bisa menghasilkan uang dari sana gitu. Lumayan Coba ya, Bang? bangun portofolio, buat di Instagram, buat di YouTube dan di Facebook, ternyata banyak yang komen, malahan banyak request, boleh dong buat satu. Dan awalnya gratis, buatin orang, buatin ini, buatin, lama-lama kayak ini kayaknya Bisa jadi pendatang cuan ya, Bang? pendatang cuan. Dan alhamdulillah itu juga, alhamdulillah dari potensi itulah sampai saat ini itu terus jadi potensi cuan sampai sekarang. Ya, terus Bang, apa nih motivasi abang buat pelajar di MAN 4 Tanah Datar? Motivasi belajar di MAN 4 Tanah Datar ini asik. Ya, jadi kalau seandainya nih ada adik-adik yang dari MTS atau SMP yang ingin gabung di MAN 4 Tanah Datar ini, masuklah ke MAN 4 Tanah Datar nih, asik gitu. Kenapa asik? Asik dari segi lingkungannya, asik dari segi komunikasinya, dan juga asik dari segi guru-gurunya gitu. Karena memang kalau dari abang sendiri emang nggak ada rasa beban sih di sini. Karena memang abang di sini juga, mohon maaf ya, mungkin abang bisa katakan seperti ini. Abang dulu juga juara kelas, tapi abang juga aktif di organisasi, gitu. Maksudnya gini, seimbang loh gitu. Di MAN Sumpur ini tidak ada kayak lebih bahwasanya akademi sini enggak, tapi ya, memang diajarkan seimbang. Maksudnya kita belajar juga oke, kita organisasi juga oke gitu. Eskul juga oke Seimbang ya, Bang. gitu. Nah, terus kalau motivasi abang buat pelajar-pelajar sekarang kan banyak yang malas belajar, malas sekolah. Terus apa motivasi abang buat kembaliin semangat mereka? Mungkin pesan dari abang adalah teruslah belajar. Karena dari dalam Islam juga mengatakan thalabul ilmi fardhu 'alal muslimin 'alal muslimat gitu. Karena ilmu itu adalah kewajiban umat muslim dan umat Islam gitu. Jujur, dari ilmu itulah abang bisa sampai ke tahap sekarang ini. Kalau tidak karena ilmu, juga mungkin abang merasa kayak abang tidak bisa mendapatkan benefit apa yang mendapatkan pada saat ini gitu. Salah satunya ilmu ini kenapa? Ilmu ini dari sekolah, dari SD, SMP, SMA, MAN Sumpur ini juga salah satunya. Kita lanjut ke jenjang ke perkuliahan. Nah, jujur dari semua jenjang ini juga mendapatkan benefitnya satu-satu. Karena apa? Melalui pendidikan ini juga kita mendapatkan relasi, kita banyak kenal sama orang lain, kita juga dapat ilmu juga dari orang lain gitu. Karena orang-orang sukses di luar sana, mereka itu bisa sukses karena mereka dapat bertemu dengan orang-orang yang cerdas, dengan orang-orang yang berilmu gitu. Jarang orang-orang yang tidak berilmu mendapatkan orang-orang yang berkualitas, jarang. Tapi kalau kita berusaha mengkualitaskan diri kita, pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang berkualitas. Kalau kita ingin mencari teman-teman orang yang berilmu, kita juga harus berilmu gitu. Walaupun ilmu kita tidak sampai, tapi setidaknya kita juga belajar dari dia gitu. Makanya kata Rasulullah, orang sukses itu adalah orang yang berilmu. Jadi makanya belajarlah gitu. Belajar ini kita barengi dengan kemampuan kita. Ya, kalau seandainya kemampuan kita belajar untuk di bidang keterampilan, kita fokus di sana. Tapi jangan sampai
pengetahuan umumnya ditinggalkan, karena pengetahuan umum juga penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau seandainya ingin mengembangkan potensi yang di lain itu beda lagi. Boleh fokus di sana, tapi jadikan pengetahuan umum ini sebagai keuntungan atau investasi kita di kehidupan kita di kemudian hari gitu. Nah, Ya kan? mungkin bincang-bincang kita udah lumayan lama ya Bang ya. Oke. Mungkin sekarang kita waktunya undur diri nih Bang. Siap. Baik, pemirsa penonton setia podcast Men 4 Tanah Datar. Sekarang kita sudah dapat banyak pengalaman ya, menceritakan, dapat mendengar cerita dari salah satu alumni tentang pengalamannya dan apa yang ada di dalam Men 4 Tanah Datar dulunya ya. Nah, sekarang pastinya juga udah berkembang dong. Sekarang sayangnya waktu sudah menunjukkan jam 11:30 dan hari ini saya Husatul Hasanah izin pamit undur diri karena podcast kita sudah selesai ya. Kita akan lanjut di podcast tayangan episode berikutnya. Sekian, mungkin ada tambahan Bang? Cukup. Boleh. Boleh satu tambahan sedikit aja. Ya, mungkin ini juga bagi teman-teman kalau seandainya ingin cek juga ya portofolio atau tentang hasil-hasil dari desain Abang, mungkin boleh nanti kunjungi ke Instagram Abang gitu kan. Boleh aja cek nanti di Instagram Kiki Kreator atau Redatul Tizki, atau yang ingin belajar desain juga, kita juga buat konten, yaitu bisa cek di Instagram Redatul Tizki atau mungkin cek di YouTube Kiki Kreator gitu. Terima kasih. Baik, jangan lupa ya teman-teman. Baik, kita kali ini akan undur diri, tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, and komen ya YouTube channel Men 4 Tanah Datar. Saya Hana akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.